Sebenarnya bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya nyampe ke sini untuk melaksanakan kegiatan PI4. Alhamdulillah. Untuk kegiatan ini yaitu tentang observasi kelas. Jadi sebelum kita melakukan observasi kelas, kita perlu melaksanakan pra-observasi. Tujuan dari pra-observasi ini kita ingin mengetahui kesiapan Bapak dalam melaksanakan nanti di kelas observasi agar kegiatan pembelajarannya berjalan baik dan lancar dan sesuai apa yang sudah direncanakan. Iya Pak. Iya. Baik Pak, untuk ini mungkin kita ini kira-kira tujuan dari pembelajaran Bapak hari ini apa yang direncanakan oleh Bapak? Tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada saat nanti observasi yaitu melalui pengamatan gambar, melalui pengamatan video dan penjelasan guru, para murid itu bisa menjelaskan tentang pengertian modus. Kemudian yang kedua, para murid bisa menentukan modus dari satu kumpulan data, suatu kumpulan data. Kemudian juga siswa itu diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan data. Seperti itu adalah 3 tujuan yang diharapkan dari pembelajaran yang akan saya laksanakan. Ini tentang bidang studi matematika. Matematika dalam materi modus yang ada di semester 2 ini. Kebetulan materi yang saat ini sedang dipelajari. Oke, terima kasih. Baik, untuk pengembangan atau area pengembangan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini apa Pak? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai tentunya ada 3 aspek ya, sesuai bagaimana dalam taksonomi Benjamin Bloom, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan juga keterampilan siswa terutama dalam materi tentang pengelolaan data yang dikhususkan spesifikasi dalam modus ini Pak, seperti itu. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan, yang Bapak siapkan dalam kegiatan pembelajaran itu apa saja? Tentunya strategi-strategi yang disiapkan dan direncanakan adalah dengan strategi cooperative learning gitu kan, kemudian dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi KSE. Itu yang diharapkan sehingga bisa memfasilitasi gaya belajar para murid gitu kan, gaya belajar auditori, gaya belajar visual, dan juga kinestetik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi KSE diharapkan para murid bisa terakomodir gitu kan gaya belajarnya, sehingga mereka diharapkan lebih semangat dan antusias dan juga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Sudah bagus, sudah perencanaan sudah matang. Sama-sama. Berarti kita tinggal melaksanakan observasi. Mungkin karena waktunya ini langsung aja mungkin Pak ya. Siap Pak. Untuk hari ini hari Selasa tanggal 6 Februari ya. Ya, 6 Februari ya. Berarti tadi saya kesini jam 9, berarti sekarang 9:30 ya. Betul sekali. Tidak mengganggu pelajaran lain Pak? Tidak, karena memang sudah jadwalnya untuk hari ini, jadwal untuk matematika. Jadi saya berkunjung ke Bapak dan akan mencatat apa yang kami perlukan, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, kemudian penutupan, kemudian dalam pengelolaan kelas. Oke. Saya tunggu di kelas saya Pak. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar lagi dengan mata pelajaran yang paling kita sukai, yaitu matematika. Sudah siap belajarnya? Siap. Oke, silakan. Siapa yang ingin membantu Bapak memimpin doa? Tadi Ya silakan. Kita berdoa terlebih dahulu. duduk siap. Siap. Belajar kita baca doa.
akan keyakinan kelas kita? Nah, tentunya ini harus kita yakini setiap hari, setiap saat ya. Yaitu diantaranya kita harus berdoa dulu sebelum belajar. Kemudian kita tentunya harus apa? Hormat kepada teman dan guru. Kemudian apa lagi? Saling tolong menolong. Betul. Kemudian apa? Buang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Tekun belajar. Jangan lupa belajarnya kita harus selalu disiplin di dalam belajar. Itu adalah keyakinan kelas yang harus selalu kita ingat. Siap gak kita untuk melaksanakannya? Siap. Oke, inilah kalau kita sudah siap. Tentunya di kesempatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu tentang matematika, di mana hari ini kita akan belajar bagaimana tentang seluruh siswa dengan melalui pengamatan gambar atau video juga penjelasan guru mampu menjelaskan pengertian modus ya. Seperti yang dalam statistika itu ya. Kemudian mampu memahami cara menentukan modus ya. Kemudian juga siswa mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pengelolaan data. Jadi 3 poin ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pagi ini. Bagaimana? Sudah siap belajarnya? Siap. Tentunya anak-anak sekalian, jika kita mempelajari materi ini, maka tentunya dengan mempelajari pengolahan data akan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita akan mengetahui nanti saat ulangan nilai kita yang paling besar pelajaran apa itu dengan belajar modus. Atau kalau kita nanti jadi guru sudah dewasa, kita juga akan bisa menentukan modus dari suatu nilai para siswa yang ada di sekolah kita. Jadi ini mudah-mudahan dengan Bapak menyampaikan kegunaan dari materi yang akan kita pelajari, kita belajarnya akan lebih semangat. Bagaimana semangat belajarnya? Semangat. Oke, baiklah anak-anak sekalian, silakan sekarang Bapak meminta kalian untuk berdiri terlebih dahulu ya. Tulis sebelum dimulai pembelajaran, terlihat bacaannya? Ya. Ini untuk memfokuskan kalian. Silahkan instruksinya, sebutkan warnanya bukan hurufnya ya. Sebutkan warnanya bukan hurufnya. Silahkan. Mulai yang pertama. Merah, hijau, hitam, biru, kuning, hitam, biru, merah, merah, Oke. hijau, Ya. merah, hitam, Oke. merah, kuning. Kalau sudah bisa, sekali lagi ya. Kalau sudah bisa berarti kita sudah fokus ya. Ini adalah untuk memfokuskan perhatian kita. Sekali lagi. Merah, hijau, hitam, biru, kuning, hitam, biru, merah, hijau, hitam, merah, kuning. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk lagi ya. Berarti kita sudah fokus ya. Hari ini anak-anak sekalian, seperti yang tadi disampaikan di awal tujuan pembelajaran, bahwa kita akan mempelajari materi tentang statistika pengelolaan data ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, dan hari ini kita akan belajar tentang modus. Ada yang tahu apa itu modus? Data yang paling banyak muncul. Apa? Data yang paling 100 untuk Jaki dan atas tepuk tangan. Banyak muncul. Tentunya dengan kita mempelajari materi ini, tentunya kita akan lebih banyak memahami tentang modus ya. Silakan hari ini anak-anak sekalian, kita sudah terbagi kelompok ya, yaitu dengan 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok dengan daya belajar kinestetik ya, kemudian juga ini kelompok tentang daya belajar auditori,
dan ini adalah kelompok yang belajar dengan visual. Jadi kita sama-sama akan belajar. Instruksinya, mohon ya kepada anak-anak sekalian, silakan tugasnya sekarang berdiri dan mencari potongan kertas ya. Mohon untuk dicari ya. Potongan-potongan kertas dan dikumpulkan berdasarkan kelompok. Satu warna dan 4 potongan. Jadi satu kelompok harus mengumpulkan 4 potongan dengan warna yang sama. 4 potongan dengan warna yang sama. Ya. Silakan cari ya. Yang sama. Yang kuning adalah untuk kelompok ini. Kelompok ini silakan mencari yang kuning. Kelompok ini mencari yang kuning. Oke. Nah, sudah ditemukan. Kelompok ini mencari yang merah. Kelompok ini warnanya yang merah. Kalau kelompok ini mencari yang hijau. Sudah ada? Silakan disatukan. Pertanyaan disatukan. Ada? Maksud disatukan ya. Oke, disatukan, digabungkan. Terbentuklah gambar apa? Silakan. Silakan satukan. Oke, sudah disatukan. Oke, gambar apa nih? Kelompok ini gambar seseorang yang sedang, ada 2 orang yang sedang menari. Oke. Sesudah itu dibalik, silakan. Kertasnya dibalik dengan format yang sama. Kalau ini gambar apa ini? Itu gambar. Gambarnya dulu. Gambar apa? Silakan satukan. Gambar buah-buahan. Silakan kelompok ini gambar buah-buahan. Dibalik. Perintahnya sudah bisa dibalik. Ini gambar apa? Gambar bola, ya. Silakan disatukan. Ada berapa bolanya? Oke. Tugasnya kelompok ini adalah perwakilan kelompok. Siapa yang menjadi ketuanya? Perwakilannya. Oke, Abdan. Silakan wawancarai setiap anggotanya. Misalnya Abdurrahman. Abdan bertanya ke Abdurrahman tentang 3 nama buah kesukaan. Nah, nanti setiap orang ditanya, diwawancarai ya. Lalu hasilnya ditulis. Tulisannya Abdurrahman. Nama buah kesukaannya apa itu? Paham ya? Oke, semangat. Nah, silakan selamat bekerja. Ini volumenya ada suaranya nggak? Oke, stop, dibaca ya, ditonton videonya. Oke, siap. Semangat ya. Sudah dibaca lagunya? Oke, silakan. Angka berapa yang muncul? Ini udah kebagian belum? Oke, silakan giliran. Silakan kalau instruksinya belum paham, boleh bertanya keluar. Ya? Mata dadu 2, yang keluarnya dadu 1 semua? Enggak. Enggak, kalau keluarnya tadi angka berapa? Ya, angka 3 berarti di sini tulis 1. Gitu, paham enggak? Oke. Tipek aja, tipek. Bergiliran nanti dulu satu-satu, nanti kedua kali gitu supaya kebagian semuanya. Oke, dihapus dulu ya. Jadi angka yang keluarnya dituliskan. Boleh bergiliran ya, gini. Jadi tempat duduknya bergiliran. Sesudah dimainkan bergilir tempat duduknya. Ya, siapa lagi yang belum dapat giliran? Oke, angka berapa nih? Angka 5. Tinggal berapa kali lagi? Oke, ya silakan. Nanti hasil akhirnya dilihat ya, perintah akhirnya. Silakan. Enggak usah, nanti saja. Kalau sudah selesai nanti tuliskan namanya semuanya dan siap-siap. Paham ya? Oke. Sudah, ini wawancaranya semua? Nah. Lama sudah, Putri. Sudah, Putri ya, belum? Wah. Kalau udah, wawancara, belum ada wawancara lagi. Nah, sekian
nanti disampaikan di depan kelas semuanya ke depan. Tahun ini apa akhirnya? Belajar. Sajikan jawabannya dalam rekaman audio. Ini nanti pengen ya buat pengen. Iya, satu lagi. Wawancara itu sama ini. Sama wawancara silakan. Wah, apa yang disukai? Gitu atau wawancara? Banyaknya dua, bola tenis banyaknya tiga. Modusnya adalah bola tenis. Terima kasih. Ini dulu kelompok kita dulu. Silakan. Silakan ke depan ya semuanya. Dibacakan ayo. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan hasil diskusinya bisa di sini di depan. Ya, dari sini saja. Silakan. Oke. Silakan. Kita perhatikan kelompok lain. Tugas kelompok pengumpulan data melalui permainan dadu. Setiap anggota kelompok mendapat 3 kesempatan untuk bermain dadu. Catatlah setiap angka yang muncul dari setiap dadu yang dicoba. Urutkan datanya dari yang kecil lalu masukkan ke jawaban frekuensi yang telah disiapkan. Sebutkan dasar penelitiannya. Ya, lanjut. Hasil percobaan angka dari rambut. Ya, ada. Angka dadu 1, tabel frekuensi data mata dadu. Maka dadu 1 banyaknya 1, maka dadu 5 banyaknya 1, maka dadu 6 banyaknya 2, maka dadu 3 banyaknya 3, maka dadu 4 banyaknya 4, maka dadu 2 banyaknya 5. Modusnya adalah mata dadu 2. Kenapa mata dadu 2 modusnya? Yang Banyak muncul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan. Rekan-rekan sekalian, saya akan melihatkan tabel frekuensi data olahraga melalui video. Oke, silakan videonya. Ini hasil kegiatannya. Di play. Videonya bagus. Waalaikumsalam. Hasil rekaman audio. Oke, silakan play. Nama siswa Muhammad Roman, Apel Jeruk Semangka Muhammad Adil Jeruk Durian Apel Muhammad Rika Maka Jeruk Apel Mary Indriani Melon Anggur Mangga Putri Pujian Rahmat Mangga Rambutan Semangka Nala Agnia Wadi Apukat Apel Mandi Muhammad Agak Adila Semangka Jeruk Pil. Tabel frekuensi hasil wawancara buah kesukaan kelompok rambut pil. Nama buah apel banyaknya 4, jeruk banyaknya 4 orang, semangka banyaknya 4 orang, durian banyaknya 4 orang, melon banyak 1 orang, anggur banyaknya 1 orang, mangga banyaknya 2 orang, anggis banyaknya 1 orang, pir banyaknya
semua. Tentunya yang paling banyak disukai Semangka. buah semangka, apel dan jeruk yang kesukaan kelompok ini. Tepuk tangan. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Ya, luar biasa anak-anak kelas 6A ini hebat semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada yang perlu ditanyakan? Ya, sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, Bapak akan menyampaikan tes tertulis mengenai materi yang sudah kita pelajari bersama. Ya, silahkan ini dikerjakan ya. Waktunya tidak banyak, hanya kurang lebih 20 menit ya untuk mengerjakan soal. Ya, silahkan soalnya dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama ya. Oke, namanya dikasih nama. Oh belum. Silakan. Oh mari. Nah, silakan. Nah, oke silakan dikerjakan ya. Nanti akan Bapak periksa ya. Oke silakan dikerjakan. Yang belum selesai siapa? Oke, Pak Jiri sama Azka ya. Nanti akan Bapak periksa ya. Oke silakan dikerjakan. Yang belum selesai siapa? Oke, Pak Jiri sama Azka ya. Oke, semuanya sudah mengumpulkan ya? Oke, halo. Alhamdulillah pembelajaran kita dari awal sudah kita laksanakan. Materi kita tentang apa tadi? Tentang modus. Bagaimana? Sudah memahami tentang modus? Sudah. Modus itu artinya apa? Yang paling banyak muncul atau yang sering muncul. Tadi kelompok ini melakukan kegiatan apa? Bermain dadu. Dari bermain dadu kita bisa melihat data dadu yang paling banyak muncul. Yang keberapa tadi? Mata dadu berapa? 2. Itu yang paling banyak. Kalau ini kita sudah melakukan kegiatan wawancara buah-buahan. Buah-buahan yang paling banyak disukai kelompok ini apa? Jadi kalau kita lihat modusnya ada 3 jenis buah ya yang paling banyak disukai. Kalau kelompok ini kita sudah tadi melihat gambar apa? Alat-alat olahraga. Dari gambar tersebut yang paling banyak gambar apa? Gambar bola tenis. Sebanyak berapa buah? 3 buah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak sekalian, hari ini setelah kita belajar, bagaimana perasaan kalian? Bapak ingin membagikan perasaan kalian untuk dituliskan di lembar refleksi ini ya. Silakan pilih perasaan yang sesuai dengan kalian masing-masing ya. Dituliskan di sini. Oke. Ya. Silakan dikasih tanda contreng ya. Kasih tanda checklist. Ini lembar refleksi smile ya. Smile face. Oke. Silakan. Ya, bagian semua. Oke, ini siapa? Silakan. Kalian mukanya muka yang mana menunjukkan perasaan hari ini? Oke, silakan dikasih tanda checklist atau cakra, boleh. Ya. Yang bawah materi yang belum saya pahami, kalau ada diisi, kalau tidak ada nggak apa-apa. Sudah boleh dikumpulkan lagi. Ya. Silakan dikumpulkan lagi. Ya, kasih nama. Ya, kasih nama di sini. Kasih nama
Mama. Oke. Di mana Namina? Di atas saja. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Maka dikumpulkan. Oke. Silakan duduk lagi. Nah, ini Bapak akan membacakan Nala Agnia Puadi. Perasaannya senang sekali. Saya bersemangat, sangat bersemangat. Tepuk tangan. Ini hampir semuanya semangat dan perasaannya bahagia. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa nih, hampir semuanya perasaannya hari ini bahagia dan semangat. Ripaldo, Mary, siapa lagi? Ripa, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, hari ini sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran, semuanya berdiri dulu. Kita akan nyanyi lagu daerah ya. Manuk Dadari, siap bernyanyi? Oke. Ya. Oke, tepuk tangan bagi kita semua duduk lagi. Kita duduk kembali. Alhamdulillah, kita hari ini sudah selesai. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang nilai rata-rata atau mean ya, atau bisa disebut mean ya. Siap belajar semuanya? Siap. Itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa yang memimpin doa? Mohon duduk. Duduk siap. Siap. Belajar naik kita. Kumpulan naik kita. Alhamdulillah Pak Mansur, setelah saya melihat pembelajaran Pak Mansur tentang pelajaran matematika dengan materi modus ini sangat luar biasa sekali. Sangat menginspirasi lah untuk kalau saya kasih Pak Mansur tidak belajar seperti ini, kayaknya anak-anak tidak akan gitu Pak Mansur. Terima kasih. Mungkin untuk lebih ininya saya ingin tahu bagaimana tentang perasaan Pak Mansur atau refleksi lah setelah kegiatan pembelajaran di hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terus terang saja untuk refleksi saya sebagai guru dengan setelah selesainya pelaksanaan pembelajaran tadi, saya perasaannya merasa sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena memang terlihat para murid itu lebih antusias dan juga lebih semangat di dalam belajar. Jadi kondisi ini tentunya meskipun saya rasa kalau dibilang sempurna tidak ada kata yang sempurna, memerlukan penyempurnaan berikutnya. Alhamdulillah dengan melihat kondisi para siswa semangat antusias dalam belajar, perasaan saya sangat bahagia sekali dan mudah-mudahan ini bisa terus berjalan dan tetap dilaksanakan di pembelajaran lainnya seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Mansur, mungkin dari kegiatan pembelajaran apa yang merasa sudah tercapai atau masih ada yang belum tercapai atau mungkin ada yang kurang atau yang ini perlu diperbaiki. Mungkin Pak untuk kedepannya dari pembelajaran hari ini mungkin untuk kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa lebih menggunakan sarana prasarana yang ada untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran sehingga para murid juga tidak hanya di kelas saja untuk memfasilitasi siswa yang
kinestetis itu mungkin bisa menggunakan lingkungan sekolah gitu, agar mereka lebih suasananya lebih bagus gitu kan, lebih menambah semangat mereka di dalam belajar. Jadi mungkin itu kedepannya ya perlu ditingkatkan seperti itu. Tadi kita lihat dari konten tadi Bapak menggunakan berbagai macam media ya. Betul Pak. Betul. Nah, tadi itu dilakukan pertama untuk memfasilitasi gaya belajar siswa. Yang pertama untuk gaya belajar audio, jadi mereka itu melakukan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kan. Jadi wawancara antar temannya sehingga tentang buah-buahan yang mereka sukai. Jadi dari hasil wawancara itu mereka mengumpulkan data. Kemudian untuk kelompok siswa yang visual gitu kan, mereka itu difasilitasi dengan menonton tayangan video gitu kan, di mana dari tayangan video tersebut mereka ada kerja yang harus dikerjakan tentunya dalam pengumpulan data kembali. Kemudian untuk para siswa yang gaya belajarnya kinestetik, mereka itu pengumpulan datanya dengan bermain dadu. Jadi ada gerakan-gerakan yang memfasilitasi mereka dengan gaya belajarnya. Setelah memainkan dadu, bergeser duduknya seperti itu. Itu dia lebih memfasilitasi. Terima kasih Pak, luar biasa sekali. Dari apa yang sudah ini, apakah sudah sesuai dengan rencana Bapak, atau masih ada yang kurang dari apa yang diterapkan oleh siswa tadi? Mungkin kalau misalnya sudah sesuai, sudah rencana, atau misalnya ada kurang, di mana kekurangannya? Dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tadi sebetulnya sesuai dengan rencana yang sudah di planning dari awal gitu kan. Hanya mungkin untuk kedepannya gitu kan, agar pembelajarannya lebih dinamis gitu kan, pembelajaran lebih memberikan ruang kepada siswa sehingga mereka lebih mengeksplor itu kan, kedepannya akan mencoba melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kelas, terutama untuk memfasilitasi para siswa yang gaya belajar kinestetis, sehingga mereka ada mobilitas kan, untuk pergerakannya lebih leluasa daripada hanya indoor saja di dalam kelas saja seperti itu. Itu rencana tindak lanjut ke depan. Jadi bagaimana optimalisasi terhadap optimalisasi terhadap lingkungan sekolah, sarana-sarana yang ada gitu kan, dioptimalkan untuk memfasilitasi gaya belajar para siswa. Seperti itu rencana ke depan. Ya, terima kasih Pak Mansur. Sama-sama. Saya jempol luar biasa untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ini terus istiqomah. Amin Pak. Berlanjut gitu ya. Terima kasih. Tidak hanya dalam kegiatan penilaian. Terima kasih semuanya atas bimbingan Bapak. Terima kasih.